Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibus Sibti Durar itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang untuk kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Tapi yang faham betul, pasti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan tidak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Ki Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya dai. Entah itu hakikat entah majaz tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang. Kan santrinya jadi iskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadlu wa adlu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya gitu. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Jadi kalau nyanyi kan nyanyi saja. Sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW. Kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu mengalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin, ya, karena rata-rata santri juga miskin. Jadi mesti idolakan guru yang miskin, karena sesama miskin harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Sauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baqi. Dulu Baqi itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Mengumumkan, siapa kafilah yang mau ke Irak? Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngepel. Guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin, gitu. Kira-kira seperti itu mulai masalah. Gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak seret, ini lebih kedonyan lagi. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul,
Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedunya ya ngomong. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, ini tak kayak ngomong fasik. Bin gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Penjenengan mawon kersane digetokan. Berarti kiai boleh sugih, mun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard, kalau beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba, jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren kayak Gus Bak, kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala ilaha. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho enggak? Ya, atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho enggak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi buka, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan, ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama Mbak Ruba. Kakak saya wakil bupati, putranya Mbak Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset cara berpikir Imam Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, oh, kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan itu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak benar. Tidak, keliru kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Ya kamu bilang gini ke Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel, kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya oke, mati, gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Hussein, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzuma minhu, yang super besar gitu. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal zaman kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mokal. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahil kalau ketemu saya itu lucu. Ngomongnya itu
Ra'yuna shawabun yahtamilul khata. Pendapat saya tariknya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah, kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi, di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana, karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Jika mantasabah biqaumin fahuwa min. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabah biqaumin fahuwa min. Ini ngalami pergeseran. Semua ijtihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu ijtihad apa Gus yang permanen? Yang permanen itu ijtihad dengan alatut ijtihad, dengan alat-alat apa? Ijtihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami ijtihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah, karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen yang ingin melihat, ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang muhal, itu bodoh sekali sampai gak tahu mana muhal mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi gak tahu kalau melihat Allah itu muhal, sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo, yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo, cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabnya enggak. Kenapa? Kasihan Allah. Terus kenapa sih? Unazzihu dzalikal jamala an nadhuri misli. Saya ada ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok terima aku wong bersih. Koyo gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kuwi ora usah ngilangi keren maksudnya gitu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan abdul sufuf asoful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR, kayak wani suman pangeran gue ngarep. Itu sungkan, jadi gue beli. Kalau zaman kan karena malas, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa. Ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu nggak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba ayyusawwa fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak ndongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, ijtihad itu mau tidak. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya
cara berpakaian, cara apa, sementing sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagungan sama Robiah Adawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda ada komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu, akan saya halalkan karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu taklim karena mengajar, atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah. Itu kan kasus itu. Mau disalahkan itu ada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Makanya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantiknya enggak, itu taklim di nazar apa nazar di taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya tidak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak hafal daftarnya. Wah itu mesti haram, itu mesti haram. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani tak takut pengiran. Gue kok nazar muamalah Gusti muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fikih bisa diakali. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyar. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur. Untungnya beliau gak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus, bisa fasul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilaf. Khilaf itu merekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serawat ini duit santri beling-beling lemes. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai Robai jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah. Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan? Musafir. Jadi bolehkah insa'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak teman-teman? Coba kok enggak boleh alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasan, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan gak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang mufikin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu.
Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi double itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dintengi nang joko rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kalau hukum masa nunggu kenyataan kan jadi ya hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abu Hasan Asy'adili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga khilaf. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling nggak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur. Jadi ulama ya nggak cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi, karena memang susah. Nah misalnya memang tak bedai, tak beri yang tidak misalnya ada orang rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Nah orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Nah itu kelirunya sampai itu salah dosennya mesti. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngedot batal atau orang? Mestinya jawaban yang benar, ya orang sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salam. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk gentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya, sudah. Sekarang sama tak berdiri. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab. Nunggu salam kedua kan? Itu kriminalnya sampai Anda dalam segi itu. Kriminalnya begini, berarti Anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak
sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat itu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti Rabtul makmum bi sholatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun, dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sama pernah dijawab toh? Nah, ini pentingnya bodoh, gak mikir. Jadi makanya bodoh itu barokah, karena gak mikir. Jadi supaya robbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing ra barokah maksiat. Wis ora ono barokah plus. Maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat ya. Ukurannya apa tuh? Namanya madhab. Wajah apa dada? Imam Syafi'i pilihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roka seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madhep mana tuh? Kamu udah pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud Nah itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Jika mereka detail, maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat, fikih sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana tuh? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal waktu jabah ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tami itu dan bisa saja sujud yang waktu jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limadha? Karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya. Nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup 4 jabah al-ardi. Untuk sah menjadi murtad gitu. Untuk sah menjadi murtad cukup 4 jabah al-ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya ini. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli fikih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih.
Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodo. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laisa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar faqih harus faqih betul. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sama kalau ngaji i'anah itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah itu Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi tidak Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya yang masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi parah. Saya beri contoh lagi ini sebagai penghormatan saya sama Ki Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, ada kan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul madbu. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirah, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati yo, kejet-kejet sih. Tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ. Jika ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti mati. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul madbu, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkal. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahidu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Udah tahu mikir tuh? Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya yakit atau lahmin, ya potongan daging itu aja. No? Jadi kadang fikih diwaca tenan dibeli mangkono. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai uang apa ya? Sembrono itu maksud. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Ini kok mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun munakid. Nah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal. Iso mikir juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima satu selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita
Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama, kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin. Kalau sudah berbentuk apa? Bayi, meskipun tidak apa? Tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya tahunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaulsan tidak wajib. Alasannya lucu. Fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Bukan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam. Nah barokahnya fikih itu, jika kita melihat di Arab Saudi sekarang, itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti ada kepaliran sesat. Saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan praktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Ngono jenazah ning mburi imame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi, kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh nggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah, senengannya sowan, bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan, alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disuan. Karena ya itu tadi, kalau ngulang seneng saya, kalau disuani biasa. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering dipilih Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi apa? Nilai. Kalau sowan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal, karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggalkan. Kalau kita yang meninggal itu nggak apa-apa, tapi kalau engkau penting, jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup. Dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun, iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super. Jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kayak usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan. Supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan itu kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis dengan Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitan iqala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafullaha
Rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari minka, inni akhafu rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa, ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblisnya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis itu aslinya terus. Asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Ku zaman urip ora gelem, kok wis mati. Oh, dasar setan itu. Ku zaman urip ora gelem, wis mati kok kon sujud. Umat maksudnya terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman Sugeng. Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu yang merasa Mbah Mun tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Jong aku nak urip ku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum astunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisab. Terus sudah fa'ina amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Belum saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu as-sunan wa syara'i'. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama Al-Malai Ta'ala, sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat. Kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat. Apalagi hadza Rasulullah sayyidul syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatu syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya. Maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita, sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat
kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu, supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal, supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah gitu, tapi disalahno ora kena. Nah sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa itu? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu man. Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Nah rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini mau tidak mau kita salah, dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikirin itu, alhamdulillah kan di situ. Loh coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkan sholat awaluha. Oh, jaga kitab kriminal. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamu terus digawe gampang kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa Ramadan itu wajib apa? Tapi itu niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu umurnya lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ada unsur tasamu. Tasamu itu ya digawe gampang. Apa? Digawe gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sa'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini nggak sah, karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, Yus ini jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada. Yaitu ini tadi saya cerita bukan tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Tidak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Tidak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Jong tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kada, atau berdasar huruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena nah sekarang saya berdiri kan, cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam juga boleh rokok, karena dianggap pakai apa? Wangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok.
Karena Jumatan disunatkan pakai wewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya kan. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Wewangi. Kan sesat semua deh. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih matang, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang teliti itu. Mayas itu alaihi kata. Jadi Yusmun itu darani ngono. Seorang lagi. Ngono itu wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis anggar keteluk ngene iki basuh wajah. Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis syari sampai ila somahi ubunehi ila dakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya yang mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Masrur Roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar apa? Oke, dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan, dan perdebatannya itu indah sekali kayak tadi. Ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal. Kita ingin jenazah itu di depan, tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ikuti kaul Sani, fa'inal jenazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau kondisi normal ya sudah kita sholat ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri. Sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot. Jadi karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya. Karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama murid itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan, tapi nggak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu mengikuti Imam Malik. Nggak ada bedanya warid sama maurud. Karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis, ya mik ini ada najis di sini. Atau sarung lah, contoh paling gampang kan sarung. Ini sarung, najisnya di sini. Kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua pola. Kemudian ketika terkena najis, mutanajis kan? Kalau dia sudah mutanajis, dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno, itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakil, terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu nggak ada masalah kan, pertanyaannya kan karena baju itu satu tidur. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud. Bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya zaman bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nah najisnya bandel, gandok, terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali, sudah dalam hari itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, anggar ono najis, kok is disori banyu nek ora
Ya ngono iku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir mensucikan. Dadi ora usah bayangno sing jimut-jimut. Itu namanya masukan. Wis keceluk basuh habek berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kefiah dalam usul fikih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak. Kangen anak itu ketemu wis cukup ta ora? Cara sampean wis cukup. Tapi cara anak sampean ketemu tok ra nyangoni. Nah. Lalu ukurannya itu ukuran anak atau ukuran orang tua? Ukuran anak apa ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu. Ukuran orang tua apa ukuran anak? Sama khilafnya ulama, ini terakhir contoh terakhir dari saya. Fasya musalasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. Imam Syafi'i berpendapat 7 hari yang idza raja'tum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah. Di mana-mana pulang itu setelah di rumah. Tapi menurut Abu Hanifah enggak. Asal sudah balik kanan dari Mekah, dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang. Seperti ini saya nanti. Setelah acara saya pulang. Pasti Kiai Roba kalau ditanya, Gus Pak kemana sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampean bilang saya pulang enggak? Gus Pak kemana sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Belum pulang. Lalu ukurannya ini jenengan apa istri saya? Lah mau enggak mau karena Allah hanya janji wasaqatin idza raja'tum dan 7 hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa tuh? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut, ya disebut pulang. Tapi kalau ukurannya keluarga, asal belum sampai rumah, belum disebut pulang. Itu seperti kita dulu ketika era Wesel, zaman Ki Mas Bukin, Ki Roba Mondok, saya kan era Wesel. Angger wong tua sebar ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu. Wis diposno. Tapi masih 3 hari. Dari anaknya durung dikirim. Bener mana tuh? Ya kira-kira seperti itulah usul fikih. Saya mohon anak-anak Inkafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih itu orang yang mutafannin, mutabakhir, fikir. Itu baru disebut apa? Fakih. Kalau enggak namanya apa? Mutafakih. Itu bukan fakih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura ahli fikih. Ya, tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fikih, tapi memang benar-benar apa? Fakih. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng para kiai, para gus, para hadirin, hadirat peserta kuliah umum, wabil khusus dumateng narasumber. Sebagaimana kuliah umum ini tidak ada tema, juga tidak ada moderator. Alasannya keranten satu, narasumbernya kiai, mosok kiai diatur, suladab. Niki alasan yang nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 itu sanjange. Niki 153 dosen Inkafa niki sami akhir dados moderator. Keranten narasumber nggo julukan dari nyuwun izin tentang Kiai Ahmad Bahaudin menawi wonten pertanyaan dari hadirin maupun hadirat dari mahasiswa mahasiswi diberi kesempatan niki nggih. Saderengipun ditutup kalian doa. Nyuwun izin rumiyin keranten narasumber kiai. Nggih, alhamdulillah dipun paringi izin. Monggo. Yang mau bertanya ada 2 mic. Pertanyaan boleh disampaikan dengan catatan pertanyaannya harus berbobot. Kalau tidak berbobot mungkin cukup MC yang menjawab. Lah masa Gus Bahak jauh-jauh dari Lasem ke sini, beliau ini kan terkenal di YouTube, di medsos sebagai kiai muda yang alim. Pertanyaannya harus berbobot, jangan memalukan Inkafa. Harus benar-benar fakih, bukan mutafakih.
Insya Allah beliau masih ada waktu sekitar 50 menit karena kemarin janji beliau akan meninggalkan tanah suci, suci Manyar maksudnya, pukul 9.30. Monggo angkat tangan dari Muhyiddin nggih. Oh, dari mahasiswa ya. Langsung mawon, tidak pakai dilis. Berdiri saja, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih hindel di hati gitu. Saya belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini, ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda. Kemudian manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda. Terus kemudian kita sebagai yang hanya takwil saja mengikut, itu bolehkah? Kan kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih jawabannya berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukran. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Ini langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo. Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja. Nggak, saya nanti langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Bubin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak itu kalau pakai kereta publik nggak menani ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul gitu. Karena begini ya, masalah qada qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita mengikuti
ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar famsiku. Kalau kodok qadar sudah dibicarakan famsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda latihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti, supaya nasibnya gak bimbang rara tapi kirisik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah soal kepanikan kita kan kadang, kok nangis ngerti aku telopo, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya hadud nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni kodok qadar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalannya itu. Di antara aturan iman harus iman sama kodok qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa burhan wa la yuhlabu burhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa nggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku rasa seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah akan kurban. Faham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Wa man hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar. Dia latih betul. Sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe Allah ora melok maling. Sing beto mbak-mbak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali. Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendak. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar. Dia lanjut betul, wong Allah udah ikut maling, udah ikut zina, udah ikut korupsi kok. Oh, ini kehendakmu. Nah, kalau kamu bisa paham itu, ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau enggak, ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, ada usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat ya karena enggak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makanya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, enggak terima dosen, enggak terima mahasiswa, rektor. Tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, yang penting soleh dulu. Kalau setelah soleh kamu enggak apa-apa, Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat, saya bisa berbuat apa di depan kehendak. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya brekel. Umpamanya nanti ini ratau tenang sama Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeranku adil loh, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri.
Makanya ini pentingnya ayat innal ladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk yang terkenal kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar yang lebih besar. Karena mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajli sunnah, wah kriminal saya. Boleh bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qadar zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzikra ashabi fa'amsiku wa idza dzikra al-qadar fa'amsiku. Kedua masalah ijtihad fikih itu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marah. Terus sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin